salam, akan tetapi aku sholat, tidur, aku puasa, aku berbuka, aku menikah dengan wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan termasuk golongan. Pada pertemuan yang lalu kita bahas beberapa faedah. Kalau nggak salah faedah sampai faedah ke-6 ya. Kelima atau ke-6? 6 ya. Ada yang ana lewat. Di faedah yang ke-6 itu kita mendapatkan pelajaran Nabi SAW itu puasa dan berbuka. Nabi bangun, sholat malam, juga apa? Tidur, menikah dengan wanita, ya. Dan di sini syahidnya bahwa Nabi SAW itu menikahi wanita. Dan menikah merupakan sunnah Nabi SAW, hadjun Nabi, petunjuk Nabi Muhammad SAW. Apabila seseorang menikah dengan niat mencontoh Nabi SAW, dia mendapatkan pahala besar. Ya, banyak fawaid, diantaranya ittiba'us sunnah, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan dia terhindar dari tabattul. Nanti akan kita bahas hadis berikutnya. Tabattul itu tidak menikah, ya. Itu termasuk perkara yang dilarang dalam Islam. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat tentang mana yang paling utama, punya istri satu atau poligami, ya. Ini diperinci sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ada yang mengatakan nikah satu itu lebih utama. Al-afdal al-iktisaru ala wahidah. Lebih utama nikah satu. Alasannya apa? Alasannya di sini li'anna dzalika aisaru lil insan. Lebih mudah bagi orang. Nikah satu lebih mudah bagi orang. Tanggung jawabnya lebih sedikit. Ya kan, nafkahi satu orang dengan nafkahi dua orang, nafkahi anak-anaknya, nafkahi cucu-cucunya, kalau ada cucu nanti ya, lebih mudah daripada menafkahi yang lebih banyak. Nafkahi banyak itu lebih susah, makanya lebih utama satu kata ulama. Wa aqrab ila iqamatil wajib, lebih dekat untuk bisa menunaikan kewajiban. Karena ketika seseorang menikah, dia punya kewajiban nafkahi keluarga. Berat nafkahi keluarga itu akhi, penuh tanggung jawab. Tapi perlu diingat bahwa nafkahi keluarga itu bagian daripada apa? Ibadah. Ya, bagian daripada ibadah. Kemudian alasan yang ketiga disebutkan di sini, wa ab'ad 'anil masyakil. Jauh dari banyak muskilah. Tahu muskilah? Permasalahan-permasalahan. Orang menikah dengan wanita satu orang, dia akan mendapatkan masalah, mesti ada masalah. Orang menikah itu mesti ada masalah. Ya, nggak mungkin nggak ada masalah. Apalagi nikah 2, 3, 4, mesti ada masalah, masyakil. Ya, apa dengan masyakil, lebih sepi masalahnya karena satu orang, ya kan? Tapi kalau 2, 3, masyakilnya banyak. Memimpin 3 wanita, 4 wanita, 2 wanita, ini lebih berat, masyakilnya banyak. Ini kata ulama, ya, itu masalah. Jangankan masalah besar, masalah sepele aja jadi masalah. Antum naruh status kucing aja, ini ribut. Ya, antum naruh status kucing nih di WA, kemudian kenapa kucing yang di rumah nggak dipasang? Cuma kucing doang, ya tidak? Ini kan kucing rumahku, cium-cium sono aja, gitu. Ya tidak? Ini masalah, kucing dipermasalahkan, belum yang lain. Ya tidak, Anda bisa bayangkan kalau kucing ada masalah. Ya enggak? Nah itu, makanya kata Syekh Utsaimin,
an yatazawwaj wahidah itu al-afdal istiktisar ala wahid. Ya. Beliau berkata wa kama dhahaba ilaihi fuqaha al-Hanabiyah rahimahullah al-mutaakhirun. Nah, ini yang dipakai oleh mazhabnya al-Hanabilah, fuqaha yang mutaakhirun, ya, yang belakangan. Wa minhum, di antara mereka, di antara ulama ada yang mengatakan lebih dari satu lebih utama, tapi dengan dua syarat. Siapa yang ingat syaratnya, dua syarat itu? Ya, sahih, mampu secara harta dan badan. Ini penting nih, harta dan badan. Yang pertama, syarat pertama, ya, boleh dan afdal menikah lebih dari satu apabila qudrah, ada kemampuan. Kemampuannya harta dan badan. Sisi harta itu dari apanya? Dari mahar dan nafkah. Kalau seseorang punya mahar, nafkah kelebihan, boleh nikah. Boleh nikah dua. Ya. Kemudian dari badan, jasmani sehat, kuat, ya, syahwatnya berlebih, ya, itu syarat qudrah maliyah dan badaniyah. Kalau hartanya mampu tapi jasmaninya nggak kuat, harus mikir-mikir juga, ya, harus apa? Mikir. Kalau nggak kuat maliyahnya juga, jangan nikah poligami dua, gitu ya. Jadi syarat yang pertama ini penting, qudrah maliyah dan badaniyah. Ya. Yang kedua apa? Siapa ingat? Ya, tidak condong ke salah satu, yang nanti akan timbul kezaliman. Ya. Jadi ini apa? Surat An-Nisa ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu." Apabila kalian takut tidak adil, kata Allah, maka satu saja, atau hamba sahaya. Dzalika adna alla ta'ulu, ini alasannya. Yang itu lebih dekat supaya tidak berbuat zalim. Ini kata Allah. Ini dua syarat yang diingat ketika orang mau melakukan yang namanya ta'addud, poligami. Harus sebagian ikhwan ya, tak mampu mau nikah dua, ya jangan, bunuh diri, ya, bunuh diri. Baik. Jadi syarat yang pertama tadi qudrah maliyah dan badaniyah. Yang kedua apa? Aman, tidak takut dari kecondongan. Kalau takut, jangan. Ya, kalau cemen, jangan. Baru mimpi tadi malam mimpi poligami, besok paginya ke istri nangis-nangis, maafkan aku, tadi malam aku mimpi poligami. Ya, ini gak bisa kan? Untuk nikah lagi. Ya tidak. Kemudian ada ikhwan jalan, padahal dari disuruh poligami, nyampe ke rumahnya, Umi, tadi saya disuruh sama Ustadz poligami. Ya, Ustadz jadi kambing hitam. Yang begini nggak bisa nih, ya nggak bisa mimpin. Ada lagi ikhwan mau sama akhwat, itu akhwat ya yang mau sama saya. Itu jadi dia ngejar saya. Emang ente Nabi Yusuf? Ya, jadi mentalnya itu enggak. Yang begini-begini kelihatan mentalnya, nggak bisa. Ya, poligami itu harus siap jasmani, siap mal, siap mental. Ya, kalau misalkan takut masuk kelompok isti, ikatan suami takut istri. Nah itu ikhwan. Jadi qudrah maliyah, qudrah badaniyah penting. Karena kalau zaman sekarang ya, itu banyak bersabar. Anak beberapa hari yang lalu datang suami istri, ya
itu kalau bisa dikatakan lagi berantem. Kemudian dia bilang di ujung tanduk, gitu ya. Udah berapa lama nikah, punya anak, gitu. Tapi dia bilang istrinya nggak mau nurut, gitu, ya. Kemudian saya tanya, anta nafkah, kasih nafkah ke dia. Saya nafkahi Ustaz. Sesudah nafkahi, beras ada di rumah, nafkahi, gitu ya. Ya, gitu. Enak kalau dua-duanya hadir, ya. Saya nggak mau istri saya kerja di luar rumah Ustaz, gitu. Kemudian saya tanya ke istrinya ya, nanti betul dinafkahi? Iya. Diam cemberut istrinya, ya, marah. Dan dia gini ramai gitu. Dalam hati saya kayaknya masalah ekonomi, gitu. Saya minta cerai. Dinafkahi, betul saya dinafkahi. Cuma sepekan 100.000. Ya tadi, sepekan 100.000. Zaman sekarang di kota besar ada, ya. Tentu jangan ada sepekan 100.000. Ya, berarti 1 bulan 400.000, pantesan. Tapi saya bingung, masa jurus cerai kan bingung kan? Akhirnya saya bilang ke Ikhwan itu, antum kerjalah, ya, banting tulang, kerja keras dan berdoa. Saya juga berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan. Kemudian ke akhwatnya, anda suruh sabar, ya, masa suruh cerai? Dan nggak mungkin lagi. Ya tidak, lihat. Jadi Ikhwan Allah yakin, kalau yang begini nggak poligami jangan, ya, dia bertahan. Nah itu, dan kuatkan yakni ekonominya. Insya Allah ada jalan. Apa saja, ya, kerja apa saja. Jangan malas. Apalagi ngaku ngaji sunnah, ya, ngaji sunnah itu. Dan ngaji itu ikhwan memudahkan kita. Jangan jauh dari Allah kalau ingin berkah. Jangan jauh dari Allah kalau ingin berkah. Ya. Jadi terbukti tadi pagi saya ngisi kajian di daerah Depok juga, tapi sebelah sana ya. Masuk Depok atau Jakarta Timur, saya lupa, atau Bekasi. Perbatasan lah ya. Itu ada ibu-ibu nanya, Ustaz, boleh nggak kalau saya ngaji Quran tapi niatkan agar hidup saya dimudahkan sama Allah? Ya, saya bilang boleh, karena itu termasuk tawassul. Kan kita boleh bertawassul dengan amal soleh, boleh tidak? Boleh. Jadinya apa? Banyak. Allah bilang walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang baik. Kemudian antum ingat ada 3 orang masuk gua, kemudian bukan tertimbun, apa? Tutup pintunya tertutup apa? Mati. Didorong nggak bisa keluar. Zaman itu nggak ada HP, ya. Waduh, mati itu bayangannya. Coba membayangkan, tertimbun, batu semua, bisa keluar nggak? Tinggal nunggu saatnya mati. Ya, ngeri gak mati? Berapa lama lagi napas, ngap-ngapan, ya kan? Ya. Nah, kemudian akhirnya mereka itu berdoa sama Allah dengan amal soleh, tawassul. Satu, berdoa dengan apa? Bakti sama orang tua. Ini penting, bakti sama orang tua itu. Bakti sama orang tua itu pertama doa dikabul, hidup berkah. Kalau kita ingin hidup berkah, bakti sama orang tua jangan jauh-jauh. Dia pulang dari jauh, capek, orang tua sudah tidur, biasanya ngasih susu. Dan baktinya anak ini, atau pemuda ini, atau orang ini, terlihat dari dia tidak membangunkan kedua orang tuanya ketika tidur. Ditunggu sampai dia pegang susunya, sampai pagi hari, baru kasih. Lihat, pulang terlambat, capek, tidak mau membangunkan orang tua, terus menahan kantuk, menahan lelah, megang gelas susunya sampai terbangun di pagi hari. Bayangkan,
Dia doa sama Allah, kalau seandainya ini ikhlaskan Engkau, maka selamatkan kami dari itu. Bergeser tuh, bergeser. Dia belum bisa keluar. Satu, tinggal dua kan? Satunya doa karena meninggalkan perbuatan zina. Bergeser lagi. Satu doa karena apa? Amanah. Dan amanah itu Masya Allah. Amanah memegang harta itu salah satu hal yang mendatangkan pertolongan Allah. Adalah harta pembantunya. Ketika dibagi-bagi gaji, nggak ada satu orang nih, ya kan? Kemudian hartanya berkembang. Ketika datang satu lembah sudah dipenuhi hartanya, ya, hewan ternak itu. Mana hartaku itu? Dikiranya mengejek. Benar itu, diambil semua akhir tanpa tersisa. Dia berdoa sama Allah, bergeser batunya. Lihat, amal kebajikan mendatangkan kemudahan hidup, pertolongan Allah, doa dikabul, ya. Jadi tawasul dengan amal soleh boleh. Guru-guru kita, anak punya guru, perhatikan beberapa guru anak tawasul dengan amal soleh, berdakwah tanpa minta siapapun, tanpa buka tiket, ya, tiket pengajian bayar berapa, tidak ada. Awalnya Ustaz Yazid rahimahullah, dia bilang ke saya, anak Kurnaidi pergi dari Jakarta ke Jawa, gandulan mobil, silakan, gandulan mobil, Masya Allah, sampai bisa biayain banyak ustaz, berkah, hanya minta-minta, ya, itu. Kita beribadah, kita dakwah, kita ngajar, ta'alim, minta sama Allah, anugerahnya, rahmatnya. Tidak usah minta sama manusia. Ketika minta sama Allah, Allah kasih keberkahan, dibukakan. Tapi sabar. Sabar. Anda ingat juga beliau waktu naik mobil butut, di tol pecah bannya, wah, dia rasin sendiri, nggak ada panitia, ya, nggak ada panitia. Itu. Dan banyak asatidzah yang berkorban berjihad, dan Masya Allah keturunannya bagus-bagus dan baik-baik. Jadi ketika kita memperbaiki diri terus, Allah jaga, Allah kasih keberkahan, Allah jadikan keturunannya baik-baik, soleh dan soleha. Tapi kebalikannya, ya, kalau kita main-main macam-macam, banyak buktinya, ya, nggak berkah, walaupun dakwah, ya. Jadi luruskan diri. Lihat, karena Allah itu penting, perbaiki diri, ya, supaya berkah hidup. Baik. Faedah yang ketujuh sekarang, ya. Anna tazawwuja min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam bal min sunnati Rasul wa ikhwanihi al-mursalin. Nikah itu merupakan sunnah Rasul, bahkan sunnah saudara-saudaranya. Maksud saudaranya ini dari kalangan para Rasul, para Nabi dan Rasul. Jadi para Nabi dan Rasul juga menikah. Para Nabi dan Rasul juga menikah. Di surat Ar-Ra'd ayat 38, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ, dan sesungguhnya kami telah mengutus para Rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, dan kami jadikan untuk mereka istri dan keturunan. Di para Nabi menikah, ya. Saat ada satu yang tidak menikah, siapa? Nabi Isa, itu Kristen. Itu namanya hukum itu aghlabiyah, bukan melihat 1, 2, 3, ya. Faedah yang ketiga di hari ini, faedah yang ke-8, ya. Yang sekarang ketiga, ya. Faedah yang saya salah ngomong tadi, faedah yang ketiga, ya. Faedah yang ke-8.
anna dinal islami dinul iqtisad. Bismillah. Agama Islam adalah agama yang adil, pertengahan. Ya, tidak, istilahnya tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, nggak berlebihan, nggak berkurang-kurang, pertengahan agama Islam ini. Masya Allah ya, kita belajar semakin cinta sama Islam. Lihat, dalam ibadah itu nggak berlebihan, tetap memberikan hak jiwa supaya murtah, nyaman, ya. Nah, itu. Ada contoh di sini, Pak. Ketika Abdullah bin Amr bin Al-As, ada Abdullah namanya bin Amr bin As, ya. Beliau berkata begini, saya akan puasa terus nggak buka. Saya akan sholat malam terus tidak tidur. Ketika Rasul mendengar, dipanggil beliau, dipanggil oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul SAW berkata, anta qulta hadza, kamu mengatakan demikian? Kata dia, ya wahai Rasulullah, na'am ya Rasulullah, saya mengatakan demikian, saya akan puasa terus, nggak buka-buka. Saya akan apa lagi? Salat malam terus, tidak tidur. Apa kata Rasul? La tastati'u an tasuma wa la tuftir wa taqum wa la tanam. Kau tidak akan sanggup. Engkau tidak akan sanggup puasa terus dan berbuka, dan kau tidak akan sanggup di salat malam terus dan tidur. Yang bilang siapa? Rasulullah SAW. Kemudian ikhwan Allah kan, di hadis itu kan panjang. Sampai Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau, kepada Abdullah bin Amr bin As, tentang puasa. Kata Rasul, puasalah setiap bulannya 3 hari. Kata Abdullah bin Amr, astati'u aktsara min hadza, aku sanggup lebih dari itu. Terus terjadi muhawarah sampai Rasulullah SAW mengatakan, sum yauman aw aftir yauman. Kalau gitu, kalau kau mau puasa sehari, buka sehari. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, utiku aktsara min hadza, aku bisa lebih dari ini, sanggup lebih dari ini, puasa tiap hari. Ya, kata Rasul apa? Hadza afdhalus siyam, ini puasa yang paling utama, puasanya Nabi Daud, kata Rasul. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Jadi lihat puasa paling bagus. Dan lihat, ketika Abdullah bin Umar sudah tua, beliau menyesal. Apa kata beliau? Laitani qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aduhai sekiranya dulu aku menerima rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sekarang merasa berat. Ya. Dan puasa 3 bulan, puasa 3 hari dalam setiap bulan menyamai puasa sepanjang masa. Ini kemurahan Islam. Ya. Karena satu puasa dinilai 10 kali puasa. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Jadi satu kebaikan, satu pahala, satu kebaikan dinilai 10 kebaikan. Orang yang puasa 3 hari sama dengan puasa 1 bulan. Kalau tiap harinya puasa, tiap bulannya puasa 3 hari, berarti sepanjang masa dia puasa. Masya Allah. Dan ajibnya puasanya tidak hanya ayam lebih, boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Mudah-mudahan Allah kasih taufik pada kita untuk bisa puasa ini. Puasa sepanjang masa.
ya, 3 hari setiap bulannya. Ini yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Indah Islam itu. Dan ini yang dianjurkan sama Rasul kepada Abdullah bin Amr bin As, puasa setiap bulan yang kata Rasul 3 hari. Ya. Kata Syaikhul sambil mengatakan Allahumma lakal hamdu, segala puji bagi Engkau ya Allah. Orang puasa ya itu 3 hari sebulan, tapi dia mendapatkan 1 bulan penuh. Nah, ketika berat dirasa sudah tua Abdullah bin Amr bin As, beliau akhirnya menggabungkan puasanya. 15 hari puasa terus berturut-turut, 5 hari berikutnya tidak puasa. Lihat, 15 hari puasa, 15 hari tidak puasa. Kenapa? Beliau berkata gini, la ada syai'an faraqtu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang ketika aku melakukannya Rasulullah SAW berpisah dengan Rasulullah SAW. Rasul tahunya Abdullah bin Amr bin As itu puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari, sehingga Abdullah bin Amr bin As tidak mau mengubah kebiasaan ini. Tetap dia sampai akhir hayatnya puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari, karena Rasul tahu beliau melakukan itu. Tetapi ini berat, karena kan sudah dikatakan di depan Rasul, saya sanggup, bahkan lebih sanggup dari itu, ya kan? Kalau beliau tidak mengatakan demikian, beliau tidak akan puasa tuh, karena berat. Ya, nah lihat, sunnah itu membuat kita nyaman, enak. Ya, ini sehari puasa, sehari enggak. Ketika berat, dia gabung 15 hari, kemudian 15 harinya enggak puasa karena apa? Ingin menikmati. Nah, itu. Ya, jadi ikhwan Allah jadikan sunnah itu, ya sunnah itu sesuai dengan fitrah. Agama Islam itu pertengahan, masya Allah. Ya. Berikutnya ikhwan Allah jadikan hadis yang akan kita bahas adalah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Bisa berapa menit lagi? Masih panjang ya. Kalau ada pertanyaan nanti kasih kertas di sini ya. Kalau ada pertanyaan. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, ia berkata, Fadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman ibni Mad'un at-tabattula walau adina lahu lakhtasayna. Roda di sini mengembalikan, tapi maknanya melarang. Ya, Rasulullah SAW melarang Utsman bin Mad'un melakukan tabattul. Ya, melakukan apa? Tabattul. Tabattul itu tarkun nikah. Apa arti tarkun nikah? Tidak menikah. Ya. Jadi Rasulullah SAW melarang at-tabattul. Jadi Utsman bin Mad'un ingin beribadah, izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak menikah, dan Rasulullah SAW melarang. Di sini disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman ibni Mad'un at-tabattul. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, walau adina lahu lakhtasayna. Kalau Rasul mengizinkan Utsman bin Mad'un untuk boleh tidak menikah, niscaya kami melakukan kebiri, steril, ya, apa namanya,
kebiri, mengebiri diri, ya, nah itu. Jadi nggak boleh. Jadi mengebiri diri itu hukumnya haram. Tabattul artinya kata ulama tarkan nikah, ya. Jadi Utsman bin Maz'un meminta izin ke Rasulullah SAW untuk tidak menikah dalam rangka apa supaya tafarruq lil ibadah, supaya bisa fokus ibadah. Oke, disebutkan di sini oleh Syekh ini. Arada an yada'an nikah min ajli an yatafarraqa lil ibadah. Dia ingin tidak menikah karena ingin fokus ibadah. Alam yadzan lahu Nabi. Nah, Nabi SAW tidak mengizinkan beliau, ya. Baik. Jadi tidak menikah karena alasan ingin fokus ibadah hukumnya haram, ya. Dan oleh karena itu sebagian ulama kan mengatakan bahwa nikah itu apa? Wajib, ya. Nikah itu wajib. Baik. Nabi SAW itu berkata, aku puasa, aku buka, ya kan? Kemudian aku sholat malam, aku juga tidur, aku menikah, kata Nabi. Barang siapa yang benci sunnahku maka bukan termasuk golonganku, ya. Nah, kemudian Sa'ad radhiyallahu anhu di hadis ini, kalau diizinkan Utsman bin Maz'un untuk tidak menikah, kami mengkebiri diri kami, melakukan sterilisasi. Dan di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa melakukan kebiri juga hukumnya apa? Haram, ya, hukumnya haram karena mengkebiri ini menghilangkan syahwat. Kalau antum punya kucing, boleh nggak dikebiri, di steril, ya? Hukum asalnya tidak boleh. Tapi kalau misalkan ada keperluannya karena untuk mengurangi populasi kucing yang tinggi, atau misalkan salah satu antara antum memelihara kemudian susah ngasih makannya, ya kan? Kan kalau misalkan dibiarkan, kucing berapa bulan sekali lahir, ya, dan lahirnya nembek, ya kan? Ada yang 6. Dan yang luar biasa, bapaknya nggak tahu jawab. Bapaknya kemana nggak tahu. Ya, entah bapaknya kemana. Baik, gimana? Boleh. Itu kalau tujuannya kan. Karena ngasih makan kucing kan luar biasa juga. Pelihara kucing di luar, ya. Tapi pahala tidak orang yang ngasih makan kucing? Berpahala, ya. Kalau di jalan antum nemu, ya, makhluk yang butuh makan, hatta anjing dikasih air minum, berpahala tidak? Berpahala. Jangan gitu aja, kalau ada anjing mau mati, terus biarin mati loh, ya, kasih air minum. Ada wanita zina kan di kalangan Bani Israel, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke surga karena lihat anjing. Kemudian anjing itu kehausan, ya, gitu. Akhirnya dikasih air minum buat anjing itu. Kemudian Allah ampuni dosanya. Adalah anjing. Dan yang melakukannya pezina. Ya. Subhanallah. Ketika sayang sama makhluk Allah, Allah Subhanahu wa taala sayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ya. Tapi boleh nggak melihara anjing? Jawabannya tidak, tidak boleh. Ya, ini kasihan kok kalau malah anjing. Jangan. Ya, setiap harinya kurang 1 qirat. Gitu. Nah, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, yang pertama, anna tarkan nikah rabbatan anhu khilafus sunnah.
tidak menikah karena benci, ya robbah, nggak mau, benci, maka ini termasuk menyelisih sunnah. Bal inna tarkan nikah robbatan anhu min kabairid dzunub, bahkan termasuk dosa besar. Tidak menikah karena karena tidak suka sama aturan nikah, ya. Ini termasuk dosa besar. Kenapa ya, Pak? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Ini ancaman kan dari Rasul. Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Lihat yang benci, ya, nggak mau nikah. Kenapa? Nggak kuat, dia nggak suka. Jadi nggak nikah tuh orang. Ya, ini masuk ke hadis ini. Amma man tarakahu li sababin min al-asbab ghairi ar-raghbah 'an as-sunnah fa hadha la naqul innahu fa'ala kabiratan min al-kaba'ir. Adapun yang tidak menikah karena ada sebab tertentu, bukan karena dia nggak suka terhadap sunnah, ya. Nah, kita bisa berkata, kata Syekh Utsaimin, dia tidak melakukan dosa besar, ya, karena dia tidak menikah, kata ulama, li ajzihi anhu, karena nggak sanggup. Kan ada orang yang nggak nikah karena tidak sanggup atau belum sanggup. Awalin syighalihi bi syai'in aham, atau tersibukkan dengan sesuatu yang lebih penting. Ada ulama kita nggak nikah, Imam Nawawi, ya, terus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nggak nikah, ya. Dan kesibukan yang masa itu dengan jihad, ya, dengan ta'lim, ya, dan ada sebab-sebab yang lain, beliau jadi nggak nikah. Nah, kalau ini bukan karena benci, ya, dan kita nggak katakan dia melakukan dosa besar karena ada sebab. Tapi kalau sebabnya tadi robbah anhu, tidak suka, benci sama sunnah, maka masuk ke dosa besar. Karena tadi dalilnya Rasul bilang, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci sunnahku bukan termasuk golonganku, ya. Rasul berlepas diri, ya, Rasul berlepas diri. Kata Rasul bukan termasuk golongan, ya. Fayukhadhu min hadza, nah diambil dari ini juga faedah, anna man taraka nikah wa huwa qadirun alaihi fa inna tarkahu khilafus sunnah. Ini sama saja, lihat ya. Orang yang tidak menikah padahal dia mampu, kondisinya mampu, maka ini pun menyelisih sunnah. Lihat, orang yang mampu nikah, kemudian dia tidak menikah, kata Syekh Utsaimin, ini khilaf sunnah, menyelisih sunnah. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Dalil Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang Utsman bin Maz'un untuk tabattul. Apa namanya? Tabattul. Ya, ini istilah kita ingat-ingat ya, tabattul. Apa itu tabattul? Tabattul itu tidak betul. Tabattul itu tidak mau menikah, ya. Ini istilah-istilah Arab kita harus paham. Tabattul, ya. Ingat kalimatnya apa? Tabattul. Diulang-ulang ya, tabattul 10 kali. Sudah apa? Apa namanya? Tabattul. Sekali lagi. 100 sekali lagi. Di tabattul itu hukumnya haram. Apa itu tabattul? Tidak mau menikah. Rasul melarang siapa? Utsman bin Maz'un. Dari hadis ini ada faedah, kalau ada orang mampu nikah, dia tidak menikah, maka dia menyelisih sunnah dengan hadis ini. Ya, ketika Utsman bin Maz'un izin kepada Rasulullah SAW ingin melakukan tabattul, Rasul larang.
Utsman bin Maz'un ada sebab dia ingin ibadah, tapi nggak bisa. Lihat Islam itu masya Allah. Islam itu sesuai fitrah manusia. Ya. Nah, tidak boleh seseorang melakukan berdiri diri sendiri atau sterilisasi, itu hukumnya haram. Karena hal itu bisa membuat orang tidak menikah, ya, sesuatu hal yang bisa menghantarkan ke perbuatan yang haram, hukumnya haram atau diharamkan. Ya. Di sini Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, kalau sekiranya Rasul mengizinkan tabattul untuk Utsman bin Maz'un, kami melakukan kebiri, dan itu tidak dilakukan. Ini menunjukkan hal tersebut hukumnya apa? Haram. Ya. Baik, pertanyaannya, hal yajuzu khisabul bahaim? Apakah boleh melakukan sterilisasi kepada binatang? Jawabannya tafsil. Tafsil itu artinya harus diperinci. Ya, kalau melakukannya karena ada maslahat, hukumnya boleh, fala ba'sa. Ini fikih ya. Melakukan kebiri binatang atau steril, maaf ya. Ini hukumnya la ba'sa kalau ada maslahat. Kalau ada maslahat. Walaupun ada ilam, atau ilam itu menyakiti hewan tersebut. Ilam, jadi muklim kan. Hewan kan kalau dikebiri sakit enggak? Sakit. Tapi ketika ada maslahat, ini boleh. Di antara maslahat itu seperti pernah dilakukan di masa Rasul, mengkebiri domba jantan atau hewan ternak yang jantan. Fahal itu jantan ya. Apa maksudnya? Supaya dagingnya lebih enak. Ya, biasanya kalau dikebiri itu lebih gemuk. Betul tidak? Ya, karena dia nggak mikirkan cewek. Nah, orang yang memikirkan cewek itu sehat, ya, gemuk. Nah, dia tidak. Berarti yang gemuk-gemuk itu biasanya nggak ada ceweknya, nggak ada istri. Kalau yang kurus-kurus berarti istrinya pintar ngurusi. Iya. Kalau yang gemuk-gemuk berarti istrinya nggak pintar ngurusi. Nah, ini lagi masalah binatang ini, harus itu. Ya, supaya nggak apa namanya ngantuk. Kembali ke masalah hukum mensteril binatang. Apa hukumnya? La ba'sa. Artinya nggak apa-apa kalau ada apa? Maslahat, ya. Seperti di masa Rasul itu mensteril domba jantan karena dagingnya lebih atyab kata mereka, atau lebih enak, lebih bagus. Ini boleh. Binatang sekarang kucing, boleh tidak? Boleh kalau ada maslahatnya. Kalau dibiarkan populasinya masya Allah, ya banyak. Kemudian orang juga susah ngasih makan, ya manusia lebih butuhkan. Nah itu bisa disetelin. Nah itu. Atau akan biarkan binatang itu apa? Cari makan sendiri. Tapi kalau antum bilang saya kasihan, yang belum tentu bisa makan karena sudah terbiasa di rumah, ya sudah, antum urus. Dapat pahala tidak? Dapat pahala, ya, dapat pahala. Tapi kalau mau berani ngurus, ya berani bersih-bersihnya, ya kan? Kalau misalkan kucing itu apa? Pup, ya, antum urus, jangan dibiarkan. Nah, jadi ini fikih ya, boleh untuk melakukan steril. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Nah, jadi Islam itu indah, masya Allah ya. Dari ini baru 3 hadis atau berapa hadis kita bahas?
3 hadis ya. Hadis yang kedua juga tentang bagaimana Islam itu indah. Ya, Islam itu adil, pertengahan. Ya, nah itu. Maslahatnya melihat kepada Al-Quran dan Sunnah, pada syariat. Jadi adilnya kita itu, ibadahnya kita itu dikembalikan kepada syariat, ya, bukan dikembalikan kepada dzauq, perasaan, gitu. Itu nggak boleh. Tapi dengan dasar Quran dan Sunnah. Ya, seperti misalkan ada yang mengatakan riba itu kalau untuk investasi itu boleh, tapi kalau konsumsi nggak boleh. Ini kata siapa? Riba ya riba, haram. Allah bilang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ada yang bedakan. Kalau riba untuk kita buat makan, buat minum, ya, bukan untuk istismari. Kalau istilah bahasa Arabnya istismari. Istismari itu jenis investasi. Kalau minjem riba, minjem uang di bank untuk proyek investasi, ini boleh. Ada yang berfatwa seperti itu. Ada. Ya, ini tidak boleh, haram, walaupun untuk investasi. Ya, karena Allah bilang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sekarang yang lagi ribut nih masalah melegalkan perjudian. Dengar tidak? Melegalkan apa? Perjudian. Nah, apa hukumnya? Kalau dalam Islam jelas kan? Haram tidak? Haram. Ya, ada orang mengatakan buat pemasukan pemerintah misalkan. Ya enggak berkah. Kalau Islam itu pandangannya lihat berkah enggak. Karena kalau haram itu dimasukkan, kita dapat penghasilan dari yang haram, itu enggak berkah. Akan merusak keberkahan. Ya, walaupun banyak hasilnya. Ya. Terus akan menimbulkan dampak yang sangat negatif, banyak negatifnya. Nanti yang diuntungkan siapa? Bandar judi doang. Ya. Itu masalah judul sekarang. Orang kan banyak membunuh saudaranya. Keluarganya dibunuh gara-gara apa? Judul. Ya tidak. Itu. Ada manfaatnya. Emang tidak ada manfaatnya. Khamr juga ada manfaatnya. Tapi ketika khamr dan judi ditanya, Allah bilang apa? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Dan mereka bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka tanya kepada engkau tentang khamr dan tentang maisir. Khamr itu apa tadi? Minuman keras. Maisir itu judi. Allah bilang qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah dalam khamr dan judi itu ada dosa besar, manfaatnya ada. La syak. Khamr ada manfaatnya, judi ada manfaatnya. Tapi apa kata Allah? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Cara Islam memandang itu bukan hanya untung manfaat, tapi halal atau tidaknya. Ayo. Kalau untung tapi tidak berkah, buat apa? Ya. Nah sekarang ada wacana untuk melegalkan perjudian. Umat Islam itu jelas dalam agama Islam, judi itu apa? Haram, tak boleh. Nah,